Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengamati, memahami dengan teliti dan menyimpulkan. Untuk bab 4, persamaan garis lurus. Belajar bersama dalam Matematika 8. Video ini merupakan bagian 1 dari bab 4 untuk konsep kemiringan garis. Tujuan pembelajaran mampu menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan penyajian konsep kemiringan garis. Teknik yang dipakai adalah mengupas tuntas buku paket siswa kelas 8 Kemendikbud. Sudah siap ya? Mari dimulai. Tentang konsep kemiringan. Kemiringan sebuah garis terlihat dari bagaimana garis tersebut digambarkan dalam sebuah situasi tertentu. Bahasan utama materi kali ini adalah titik garis persamaan, grafik persamaan garis lurus, dan terakhir, besar kemiringan garis lurus. Mari masuk proses. Tentang titik garis persamaan. Titik merupakan bagian yang dapat membentuk sebuah wujud. Garis terbentuk dari dua titik yang dihubungkan. Sementara persamaan garis bisa dibentuk dari koordinat titik. Rumus yang dipakai adalah Y sama dengan MX plus C. Di sini persamaan mengandung variabel Y dan X dengan M sebagai koefisien arah atau kemiringan dan C sebagai konstanta. Mari masuk ke persamaan garis lurus. Bicara tentang persamaan garis lurus identik dengan membentuk grafik. Modalnya adalah persamaan Y sama dengan MX plus C. Dimulai dengan memahami kondisi persamaan dan garis lurus. Misalkan ada persamaan Y sama dengan 2X. Variabel Y dan X menunjuk batasan pada garis sumbu dalam menentukan koordinat X, Y. Misal posisi X diletakkan pada angka 1. Substitusikan angka ini untuk mengetahui posisi pada Y. Substitusi kepersamaan menjadi Y sama dengan 2 kali 1, sama dengan 2. Maka koordinat yang dibentuk menjadi 1,2. Letakkan titik pada Kartesius. Selanjutnya ambil posisi X sama dengan 2. Substitusikan Y sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Menghasilkan koordinat 2,4. Letakkan titik pada Kartesius. Buat lagi untuk X sama dengan 3. Substitusikan Y sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Menghasilkan koordinat 3,6. Letakkan pada Kartesius. Dibuat lagi untuk X sama dengan 4. Substitusikan Y sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Menghasilkan koordinat 4,8. Letakkan pada Kartesius. Bila koordinat yang ada dihubungkan, akan terbentuk garis lurus. Garis ini disebut dengan garis Y sama dengan 2X. Coba persamaan garis yang lain. Y sama dengan min 3X. Substitusikan X sama dengan 1. Koordinat terbentuk 1, min 3. Substitusikan X sama dengan 2. Hasilnya koordinat 2, min 6. Substitusikan X sama dengan 3. Koordinat 3, min 9. Substitusikan X sama dengan 4. Koordinat 4, min 12. Letakkan koordinat pada Kartesius. Hubungkan koordinat dengan garis. Perpanjang garis. Inilah garis Y sama dengan min 3X. Persamaan garis yang lain. Y sama dengan 4X min 5. Di sini terdapat konstanta min 5 pada persamaan. Substitusikan X sama dengan 1. Koordinat terbentuk 1, min 1. Letakkan koordinat. Substitusikan X sama dengan 2. Koordinat terbentuk 2,3. Substitusikan X sama dengan 3. Koordinat terbentuk 3,7. Letakkan koordinat. Substitusikan X sama dengan 4. Koordinat terbentuk 4,11. Letakkan koordinat. Hubungkan koordinat dengan garis. Ini adalah garis dengan persamaan Y sama dengan 4X min 5. Satu contoh lagi. Persamaan Y sama dengan min 3X ditambah 6. Terdapat konstanta 6. Substitusikan X sama dengan 1. Koordinat terbentuk 1,3. Letakkan koordinat. Substitusikan X sama dengan 2. Koordinat terbentuk 2,0.
Letakkan koordinat. Substitusikan X sama dengan 3. Koordinat terbentuk 3, min 3. Letakkan koordinat. Substitusikan X sama dengan 4. Koordinat terbentuk 4, min 6. Letakkan koordinat. Hubungkan koordinat dengan memperpanjang garis yang terbentuk. Ini adalah garis dengan persamaan Y sama dengan min 3X ditambah 6. Mari menyimpulkan persamaan garis yang dibentuk. Jika persamaan garis terbentuk tanpa konstanta, contohnya persamaan Y sama dengan 2X, gradien sama dengan 2, dan konstanta sama dengan 0. Persamaan garis tanpa konstanta, garis ini akan memotong pada koordinat 0,0. Ini adalah garis dengan persamaan Y sama dengan 2X. Perhatikan persamaan garis Y sama dengan min 3X. M sama dengan min 3 dengan konstanta 0. Jika gradien kurang dari 0, maka perpanjangan garis menghadap ke kiri. Karena persamaan garis tanpa konstanta, maka garis ini memotong koordinat di 0,0. Ini adalah garis dengan persamaan Y sama dengan min 3X. Bagaimana persamaan garis dengan konstanta? Perhatikan persamaan Y sama dengan 4X min 5. Gradien sama dengan 4. Konstanta sama dengan min 5. Menunjukkan bahwa gradien lebih dari 0, sehingga garis menghadap ke kanan. Karena memiliki konstanta, maka garis tidak akan memotong di koordinat 0,0. Contoh satu lagi. Y sama dengan min 3X ditambah 6. Gradien sama dengan min 3. Konstanta sama dengan 6. Menunjukkan gradien kurang dari 0 dengan konstanta 6, sehingga garis menghadap ke kiri. Paham ya? Bagaimana halnya dengan kemiringan? Mari lanjutkan. Tentang besar kemiringan garis lurus. Kemiringan dalam hal ini disimbolkan dalam huruf M yang terletak dalam persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Mari masuk contoh. Dilihat dari persamaan garis. Contoh yang pertama, 2X sama dengan 6Y. Karena ini adalah persamaan, walaupun dibalik ruas kanan dan ruas kiri nilainya tetap sama. 6Y sama dengan 2X. Aturan dalam persamaan garis, koefisien Y harus bernilai 1. Sementara di sini koefisien Y bernilai 6. Maka persamaan ini bagikan dengan 6. Koefisien 6 dibagikan dengan 6 nilainya 1, jadi Y sama dengan 2 dibagi 6X. Perhatikan koefisien X menjadi 2/6. Jika pembilang dibagi 2, nilainya 1, penyebut dibagi 2, nilainya 6. Menghasilkan Y sama dengan 1/3X. Dan ini adalah bentuk persamaan garis tanpa konstanta. Didapat gradien sama dengan 1/3. Contoh lain, Y ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0. Karena akan dibuat ke bentuk persamaan garis lurus, maka variabel di sebelah kiri sama dengan hanya Y saja. Sementara dua suku yang lain, 3X min 4, dipindahkan ke ruas sebelah kanan sama dengan. Menjadi Y sama dengan min 3X ditambah 4. Saat di ruas kiri, 3X bernilai positif. Setelah pindah ruas kanan, 3X bernilai negatif. Begitu juga dengan suku min 4. Suku 4, saat berada di ruas kiri, 4 bernilai negatif. Setelah pindah ke ruas kanan, 4 bernilai positif. Dilihat koefisien X sebagai gradien, M sama dengan min 3. Contoh lagi, 3Y dikurang 4 sama dengan 4X. Terdapat dua suku di sebelah kiri sama dengan dan satu suku di sebelah kanan sama dengan. Biarkan suku yang mengandung variabel Y berada di sebelah kiri sama dengan. Sementara yang tidak mengandung variabel Y pindahkan ke ruas sebelah kanan. Menjadi 3Y sama dengan 4X ditambah 4. 4 di ruas kiri bernilai negatif. Setelah pindah ke ruas kanan bernilai positif. Di sini koefisien Y bernilai 3.
agar koefisien bernilai 1, maka persamaan ini dibagikan dengan 3. Maka nilainya menjadi Y sama dengan 4/3 X ditambah 4/3. Bisa dilihat koefisien pada X menunjukkan gradien sama dengan 4/3. Kemiringan garis bila dilihat dari dua titik koordinat, maka persamaan yang akan dipakai adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 sebagai pembilang dibagi X2 dikurang X1 sebagai penyebut. Contohnya, terdapat dua koordinat A 3,3 dan B 6,6. Bisa ditetapkan di sini A sebagai koordinat 1, X1, Y1 dan B sebagai koordinat 2, X2, Y2. Akan dicari kemiringannya. M sama dengan 6 kurang 3 dibagi 6 kurang 3. M sama dengan 3 bagi 3. M sama dengan 1. Berarti gradien dari dua koordinat tersebut adalah 1. Koordinat lain A 1,3 dan B 2,9. A sebagai koordinat 1, X1, Y1 dan B sebagai koordinat 2, X2, Y2. M sama dengan 9 dikurang 3 dibagi 2 kurang 1. M sama dengan 6 dibagi 1. Maka gradien dari kedua koordinat tersebut adalah 6. Jelas ya? Menentukan kemiringan dari gambar. Jika dilihat dari gambar, maka rumus yang digunakan adalah M sama dengan sisi tegak dibagi sisi datar. Perhatikan gambar segitiga berikut. Segitiga siku-siku dengan sisi miring menghadap ke sebelah kiri. Sisi tegak bernilai 8, sisi datar bernilai 4. Dengan kemiringan menghadap ke kiri, maka M sama dengan min 8 dibagi 4. M sama dengan min 2. Jelas ya? Contoh yang lain dari grafik garis. Terletak garis dengan kemiringan menghadap ke arah kanan. Sisi tegak bernilai 2 satuan kotak. Sisi datar bernilai 6 satuan kotak. Maka M sama dengan 2 dibagi 6. Pembilang dan penyebut masih bisa dikecilkan. Pembilang dibagi 2 bernilai 1, penyebut dibagi 2 bernilai 3. M atau gradien bernilai 1/3. Sampai di sini jelas ya? Mari lanjutkan. Mengingat tujuan materi adalah mampu menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan penyajian konsep kemiringan garis. Telah selesai dibahas titik garis persamaan, grafik persamaan garis lurus, dan besar kemiringan garis lurus. Mari masuk ke bentuk soal. Soal pertama, menentukan kemiringan pada gambar. Akan ditentukan kemiringan tangga ranjang di bawah ini. Sisi datar sejauh 50 cm, sisi tegak sejauh 150 cm. Gunakan rumus M sama dengan sisi tegak dibagi sisi datar. Maka M sama dengan 150 dibagi 50. Kemiringan tangga ranjang adalah M sama dengan 3 cm. Contoh lain, kemiringan garis pada grafik. Perhatikan gambar, terlihat garis biru, garis miring ke kanan, maka M positif. Perjelas dengan membentuk segitiga siku-siku. Sisi tegak sejauh 6 satuan kotak dan sisi datar 2 satuan kotak. Masukkan ke dalam rumus, M sama dengan 6 dibagi 2, M sama dengan 3. Atau melihat posisi titik P dan Q berada, sehingga bisa dihitung MPQ atau gradien PQ sama dengan 3 dibagi 1 sama dengan 3. Hasilnya tetap sama. Contoh lagi, perhatikan gambar. Terdapat garis miring ke kiri, maka pastinya M bernilai negatif. Buat segitiga siku-siku, sisi tegak 4 satuan kotak, sisi datar 8 satuan kotak. Maka M sama dengan min 4/8. M sama dengan min 1/2.
atau melihat posisi titik P dan Q berada. Sehingga bisa dihitung MPQ sama dengan 1 dibagi 2. Dan bernilai negatif karena garis miring ke kiri. Jelas ya? Masuk soal 2. Lanjut, soal 2. Menentukan kemiringan pada koordinat. Kemiringan garis lurus yang melalui dua titik. Koordinat 2,3 dan 6,8. Koordinat 2,3 sebagai X1Y1 dan koordinat 6,8 sebagai X2Y2. Hitung gradien, M sama dengan 8 dikurang 3 dibagi 6 dikurang 2. M sama dengan 5 dibagi 4. M sama dengan 5/4. Dalam soal lain, min 4,5 sebagai koordinat X1Y1 dan min 1,3 sebagai X2Y2. Hitung gradien, M sama dengan 3 kurang 5 dibagi min 1 dikurang min 4. M sama dengan min 2 dibagi min 1 ditambah 4. Menghasilkan M sama dengan min 2/3. Paham ya? Soal selanjutnya. Soal 3, menentukan koordinat pada kemiringan. Perhatikan, dengan kemiringan setengah akan ditentukan nilai P dari titik A min 2,3 dan B 2,P. Awali dengan meletakkan kemiringan. Setengah sama dengan P dikurang 3 dibagi 2 dikurang min 2. Lanjutkan, setengah sama dengan P dikurang 3 dibagi 2 ditambah 2. Lanjutkan, setengah sama dengan P dikurang 3 dibagi 4. Lanjutkan dengan perkalian silang, 1 dikali 4 sama dengan 2 dikali P dikurang 3. Lanjutkan, 1 kali 4, 4 sama dengan 2P, 2 kali min 3, min 6. Letakkan 2P di sebelah kiri tanda sama dengan menjadi min 2P sama dengan min 6 dikurang 4. Lanjutkan, min 2P sama dengan min 10. P sama dengan min 10 dibagi min 2. Didapat P sama dengan 5. Sehingga dari koordinat B 2,P menjadi koordinat B 2,5. Soal satu lagi, dengan kemiringan min 1/4 akan ditentukan nilai H dari titik 4,H dan H ditambah 3,7. Dibuat 4,H menjadi koordinat X1Y1 dan H ditambah 3,7 menjadi koordinat X2Y2. Awali dengan kemiringan min 1/4 sama dengan 7 dikurang H dibagi H ditambah 3 dikurang 4. Min 1/4 sama dengan 7 dikurang H dibagi H ditambah 3 dikurang 4. 1/4 sama dengan 7 dikurang H dibagi H dikurang 1. Selanjutnya perkalian silang, min 1 dikali H min 1 sama dengan 4 dikali 7 min H. Lanjutkan, min H ditambah 1 sama dengan 28 dikurang 4H. Letakkan suku yang mengandung variabel H di sebelah kiri sama dengan min H ditambah 4H sama dengan 28 dikurang 1. Pindah tempat dulu biar lebih lega. Di 3H sama dengan 27. Selanjutnya H sama dengan 27 dibagi 3. Hasilnya H sama dengan 9. Jadi semula 4,H dan koordinat H ditambah 3,7 menjadi koordinat baru 4,9 dan 12,7. Bagaimana? Bisa diikuti ya? Soal selanjutnya. Soal 4. Menggambar grafik dari satu koordinat dan gradien. Diketahui koordinat 1,1 dengan kemiringan 2/3. Langkah pertama, letakkan koordinat 1,1 pada kartesius. Selanjutnya, buat persamaan menurut gradien. Y sama dengan mx plus c dengan m sama dengan 2/3. Masukkan nilai gradien m ke dalam persamaan. Y sama dengan 2 sebagai koefisien x dan 3 sebagai koefisien y. Menjadi 3y sama dengan
2x ditambah C. Di sini yang akan dicari adalah nilai C. Maka substitusikan koordinat 1,1 ke dalam persamaan. 3 kali 1 sama dengan 2 kali 1 ditambah C. 3 sama dengan 2 ditambah C. 3 dikurang 2 sama dengan C. Hasilnya 1 sama dengan C. Sehingga didapat persamaan 3Y sama dengan 2X ditambah 1. Langkah selanjutnya adalah mencari satu koordinat baru. Misalkan untuk X sama dengan 0. Substitusikan ke persamaan. 3Y sama dengan 2 kali 0 ditambah 1. 3Y sama dengan 1. Y sama dengan 1/3. Didapat koordinat baru 0,1/3. Buat garis melalui koordinat 1,1 dan 0,1/3. Dan hasilnya ini adalah garis 3Y sama dengan 2X plus 1. Baik, satu soal lagi. Soal 5. Menggambar grafik dari satu koordinat dan gradien. Koordinat 0,-5 dengan kemiringan -3. Pertama, letakkan koordinat 0,-5 pada Kartesius. Selanjutnya, buat persamaan menurut gradien. Y sama dengan mx plus c, dengan m sama dengan -3. M adalah gradien dan berfungsi sebagai koefisien dari x, sehingga bisa ditulis Y sama dengan -3x ditambah C. Sekarang tinggal dicari berapa nilai C. Selanjutnya, substitusikan koordinat 0,-5 menjadi -5 sama dengan -3 kali 0 ditambah C. Selanjutnya, -5 sama dengan C. Sehingga didapat persamaan Y sama dengan -3x dikurang 5. Langkah selanjutnya adalah mencari satu koordinat baru. Misalkan untuk X sama dengan -1. Substitusikan ke persamaan. Y sama dengan -3 dikali -1 dikurang 5. Y sama dengan 3 dikurang 5. Hasilnya Y sama dengan -2. Sehingga koordinat baru menjadi -1, -2. Letakkan koordinat baru 1, -2. Buat garis melalui koordinat 0,-5 dan 1,-2. Nah, inilah garis dengan persamaan Y sama dengan -3x dikurang 5. Selesai. Selesai sudah bagian 1 tentang konsep kemiringan garis. Sampai jumpa pada bagian kedua yang akan membahas tentang sifat dan persamaan garis lurus. See you next!